Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara harus ingat terus bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah sekarang ini di bumi ini. Sebab kehidupan di bumi ini kehidupan yang singkat, sementara, dan kehidupan di bumi ini adalah produk yang gagal, produk yang rusak. Allah yang cerdas tidak mungkin bermaksud menciptakan kehidupan yang bercacat, adanya penyakit, kemiskinan, bencana, perang, lalu puncaknya adalah kematian. Kehidupan di bumi ini kehidupan yang benar-benar tragis. Sebab sukses bagaimanapun semua akan berakhir dan itu tragis. Memang pada waktu kita sedang dalam keadaan tidak bermasalah, sehat, banyak uang, ada banyak kesenangan-kesenangan, tidak memikirkan tragisnya hidup. Tapi coba kalau saudara ada di rumah duka, lalu saudara menyaksikan seseorang yang terbujur kaku di peti mati. Ya. Tragis. Walaupun dia cantik, ganteng, kaya, berpendidikan tinggi, berkuasa, berjabatan, tragis. Saya ingatkan bahwa peti mati itu tempat orang mati. Saya ingatkan bahwa peti mati itu tempat orang mati. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya siapa saja bisa masuk situ. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Peti mati itu tempat orang mati. Jadi siapapun bisa masuk. Jangan berpikir peti mati tempat orang tua. Orang muda pun juga bisa mati. Jadi saya mengajak saudara untuk ingat terus bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti. Jangan sampai saudara lupa. Sebab kalau kita sudah lupa, kita yang pertama jadi ceroboh hidup. Tidak peduli terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Padahal segala sesuatu yang kita tabur itu kita tuai. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Setiap kita, dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudara sebentar pulang jangan terhapus dari ingatan saudara ya. Jangan terhapus dari ingatan saudara bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti, bukan sekarang. Apa yang kita tabur, kita tuai. Jadi tidak ada yang gratis. Kalau seseorang
berlaku, bertindak jahat terhadap orang lain, dia akan pasti menuai suatu hari, pasti secerdik apapun dia menghindarkan diri dari akibat kejahatannya. Kalau di pengadilan Tuhan tidak bisa, saudara, tidak bisa. Ya, dalam perjalanan hidup saya sudah menemukan atau bertemu orang-orang yang begitu jahat terhadap sesamanya. Begitu bengis, begitu kejam, begitu tega, begitu semena-mena. Dan orang-orang ini kelihatannya aman-aman saja. Ya, pelajaran yang kita peroleh adalah jangan menjadi buta. Nuraninya buta. Dia tidak peduli bahwa apa yang dia lakukan itu berakibat. Dia tidak gratis. Anda melukai orang, Anda menyakiti orang itu ada harganya. Mungkin ada di antara kita yang berhutang tapi tidak bisa bayar karena memang tidak mampu. Say sorry, minta maaf ya. Beritahu bahwa saudara belum bisa membayar hutang. Tapi ada yang berhutang bisa bayar tapi tidak mau bayar. Ya, dia bayar nanti di kekekalan. Orang tidak bisa melawan saudara, lalu Anda merasa aman. Tidak ada bukti apa-apa ini. Kalau dikejar, malah sebaliknya Anda yang menagih malah dituntut mencemarkan nama baik. Orang bisa begitu, saudara. Jadi minta petunjuk Tuhan kalau bertindak ya. Seperti yang saya dengar ya, karena saya bukan korban. Orang yang mau beli apartemen, uang sudah dibayarkan, apartemen tidak jadi. Ya dia tuntutlah. Yang nuntut malah dipidanakan. Tuh, jahat sekali saudara. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena pengusahanya uangnya kuat ya. Dia bisa bayar polisi yang hatinya jahat. Dia bisa beli keputusan hakim yang jahat juga. Itu semua nanti akan memperoleh akibat perbuatannya. Ya, tidak semua polisi jahat, tidak semua hakim jaksa jahat. Tapi dunia kita hari ini banyak orang jahat di mana-mana, saudara. Ya, jangan ikut-ikutan jahat. Kita lebih baik dirugikan daripada kita untung tapi kita jahat. Kalau kita dirugikan, saudara, dan kita di pihak lemah, tidak bisa menuntut, kita diam, itu rezekinya bukan habis, Tuhan akan kembalikan. Percayalah, Tuhan itu hakim. Tapi orang jahat yang makan uang orang, nanti jadi kanker, tumor, TBC, ya, kecelakaan, anaknya narkoba, nanti keluarganya ada yang masuk penjara. Wah, ada akibatnya. Dan lebih mengerikan nanti di kekekalan. Jadi tidak ada sesuatu yang gratis, ingat. Ya, sebaliknya kalau saudara berbelas kasihan kepada orang, belum di kekekalan, di bumi ini pun saudara juga mendapat belas kasihan. Kalau saudara berbelas kasihan kepada orang, Tuhan juga berbelas kasihan. Saat-saat di mana saudara ya dalam tanda kutip apes gitu, Anda tidak dibuat apes. Tuhan akan tolong. Ini benar banget saudara. Pokoknya benar banget saudara. Anda tidak akan dibuat apes sampai hancur kalau saudara berbelas kasihan saudara.
Saya tidak mengatakan saya sudah sempurna, tetapi Tuhan mengajar saya untuk berbelas kasihan. Dan ada saja pertolongan Tuhan atas hidup saya dan anak-anak saya. Ada saja pertolongan Tuhan. Ya, jadi saudara ingat tidak ada yang gratis ya, jangan jahat ya. Nah kalau orang tidak menghayati bahwa hidup sesungguhnya itu nanti, orang sembarangan hidup. Jangan begitu. Yang kedua, orang yang tidak menghayati bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu nanti, dia tidak belajar. Di dunia ini kita sekolah, school of life. Nanti ada saat saudara tidak sekolah lagi, tinggal menuai hasil dari sekolah saudara. Di dunia ini kita sekolah kehidupan. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang lulus itu akan masuk kerajaan surga. Yang tidak lulus tidak diperkenan masuk kerajaan surga. Yang lulus itu melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Melakukan kehendak Bapa itu ya terkait dengan penjelasan saya yang pertama tadi. Dalam segala hal yang kita lakukan, jangan menyakiti orang, jangan melukai orang ya. Saudara harus banyak berdoa, doa pagi, doa pribadi supaya saudara peka mendengar suara Tuhan. Di setiap keputusan yang saudara ambil, saudara melakukan tepat seperti yang Allah inginkan. Dan kita merindukan perhitungan di kekekalan nanti dan kita harus serius ya membuka tabungan kita di kekekalan nanti. Ya Matius pasal 6 ayat 19 mengatakan kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Jadi kita saudara-saudara berusaha untuk hidup benar ya. Makin hari makin benar, makin hari makin benar. Dan mengisi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk itu kita sekolah. Gereja ini tempat Anda mendapatkan briefing. Briefing itu penjelasan singkat. Brief, singkat. Setelah mendapat penjelasan singkat di gereja ini, saudara pulang baru praktek. Ingat ya, kalau saudara masih jahat ya, saudara jauh dari rezeki. Saudara akan sakit di hari tuamu. Ya ingat ini, saudara akan dipermalukan. Dan yang mengerikan dibuang ke dalam lautan api. Bukan ngancam. Siapa yang memberitahu begini kalau bukan kami yang di gereja? Jangan jahat. Kalau saudara masih jahat, saya kira enggak usah ke gereja lagi ya, percuma. Saudara ke gereja juga dikutuk Tuhan. Dikutuk itu artinya dihukum. Saudara ke gereja tapi uang perusahaan dikorupsi. Saudara ke gereja tapi masih suka berkelahi. Ribut dengan tetangga, dengan mertua, dengan menantu. Ya saudara diributin enggak usah membalas. Kenapa? Damai-damai saja, kita diinjak. Enggak apa-apa belajar dewasa rohani. Diinjak diam. Diperlakukan tidak adil diam. Namanya juga sekolah. Ya tambah dewasa kita. Kalau saudara punya pasangan hidup, jangan selingkuh, jangan pacaran lagi. Ya.
Bahkan berpikir kotor pun tidak boleh. Berpikir kotor pun nggak boleh. Melihat lawan jenis dengan cara yang salah pun nggak boleh. Yo, belum sampai berzina, melihat lawan jenis pun harus kudus. Anak-anak harus menghormati orang tua dan lain sebagainya, ya. Saudara mau? Saudara mau? Saudara mau? Ayo. Memenangkan jiwa-jiwa itu bukan hanya membuat orang jadi Kristen atau masuk gereja. Memenangkan jiwa itu mengubah manusia. Mengubah. Dari manusia berdosa menjadi manusia yang kudus. Nah, saya berharap semua kita, dimulai dari saya, para pelayan-pelayan Tuhan, ya, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, coba berjuang ya, untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Ayo, kita bisa, kalau berjuang bisa. Dulu juga saya tidak terlalu optimis, bisa enggak sih gitu. Tapi makin menjajaki, makin nekat, oh bisa ya rupanya ya. Harus menit ke menit, aduh hati-hati jangan bikin salah. Bisa akhirnya. Benar bisa. Jadi saudara harus lihat kehidupan yang akan datang tuh nanti sekarang sekolah. Nah kita mau suatu hari ketika tutup mata meninggal dunia, Tuhan puas dengan keadaan kita. Puas, sudah lulus. Jadi kalau sekarang umur kita makin tua ya, itu harus makin beberes. Finishing well namanya. Finishing well itu finishnya baik-baik, udah tinggal sisa waktu. Ya, makanya saya sedang mengajak saudara untuk ikut proyek koper. Proyek koper. Koper tahu? Ya, proyek koper itu artinya proyek berkemas-kemas. Kalau mau pergi kan kita mesti siapin koper tuh. Istri saya kalau mau pergi dia suruh pegawai asisten rumah tangga sudah turunin koper di gudang atau di tempat penyimpanan koper, dia tunjuk koper ini, koper itu. Ya udah. Jadi udah taruh di depan pintu kamar utama kita, taruh situ. Wah, udah ini sudah gelagat ini ya. Udah gelagat mau pergi keluar. Kalau ke luar kota hanya sehari ya mungkin koper agak kecil. Tapi kalau sampai beberapa hari itu koper segede ongkang itu. Udah taruh. Ini proyek koper ya. Proyek apa? Koper ya, nanti pulang ke rumah bilang ya, kalau suami nggak ikut karena ada satu dan lain hal, kasih tahu papa ada pesan dari Pak Eras ya, proyek koper. Kalau ada istri yang tidak ikut ke gereja, suami nanti kasih tahu, mam kopernya disiapin ya. Emangnya kemana kita? Ya ke langit baru bumi baru. Ya begitu saudara-saudara. Proyek apa? Koper. Oke. Jadi kalau di Rehoboth ini harus terkenal dengan proyek koper. Anda sudah siap belum sih? Sudah siap. Ada yang sudah siap ya. Kebanyakan kayaknya belum deh. Mukanya kayak muka ini. Mukanya muka innocent gitu. Muka tanpa dosa. Muka polos ya, polos artinya pokoknya los. Oke, kita mau bertobat, amin. Tadi saya waktu turun dari mobil, saya mulai jalan ke arah pintu masuk, ya pintu masuk bawah ya. Saya cerita ke Pak Yehuda tadi, karena Pak Yehuda berkhotbah di Arta Gading jam 9 ya. Cerita kepada Pak Robert juga ya.
turun dari mobil, jalan. Saya berpikir begini, nyari apa sih aku ini? Nyari apa sih aku ini? Iya, nyari apa sih? Mata juga masih ngantuk. Nggak nyari apa-apa sih, cuman mau mengubah orang. Jadi pesan ini harus dari Tuhan. Maka saya berdoa, ya. Sejak kemarin saya doa, Tuhan pesan apa untuk jemaat Gajah Mada, untuk jemaat-jemaat yang saya khotbahkan. Bicaralah Tuhan. Karena cuman itu tujuannya, mengubah. Tadi di samping Pak Robert nih ya, saya mau berbisik. Tapi saya urungkan, lagi ribut begini nyanyi. Laki-laki pula banyak ngomong, dihindari. Saya mau bisik gini Pak Robert. Kalau orang mengerti kekekalan, maka dia tidak akan sibuk dengan yang lain. Bahkan kesibukan yang lain itu hanya diarahkan untuk kekekalan. Fokusnya kekekalan. Tapi banyak orang itu buta nuraninya terhadap kekekalan. Padahal setiap kita ini bisa setiap saat mati loh. Lihat kekekalan. Jangankan orang muda, orang tua pun banyak yang tidak peduli. Maka tidak belajar, tidak meningkatkan kesucian hidupnya, saudara. Jangankan orang muda, orang tua pun juga tidak peduli. Saya minta ya, pengurus ya, aktivis ya, ikut saya sudah lama ya, ada yang sampai 20 tahun ya. Saya minta saudara-saudara serius ya, berkemas-kemas ya. Jangan ikut saya lalu saudara masih berantakan hidupnya ya. Jangan ya. Jangan karakter saudara masih buruk ya. Masih suka ribut, gampang tersinggung. Ya, kasar terhadap istri atau kasar terhadap suami, jangan ya. Percuma ya saudara, jangan. Ya, kalau di gereja ini kan arahnya terus kesucian hidup, langit baru, bumi baru ya. Karena kita lihat ya kenyataan ya, banyak gereja yang aktivisnya pun nggak robah-robah kelakuannya. Wah, itu sedih sekali saudara ya, sedih sekali. Saudara, jemaat yang sudah kereobot sekian lama, jangan juga tidak robah-robah hidupnya ya. Saudara harus berubah. Maka dengarkan briefing ini ya, tuntunan penjelasan ringkas atau singkat ini, lalu praktekkan hidup setiap hari. Praktekkan hidup setiap hari. Yang ketiga saudara, kalau kita tahu dan percaya bahwa hidup yang sesungguhnya itu nanti, kita melayani Tuhan sekarang ini. 3 hal ini bertalian, tidak bertalian seperti tumpang tindih. Seperti, tapi ada beberapa penekanan yang berbeda. Orang yang melayani Tuhan di bumi ini akan melayani Tuhan di surga. Melayani Tuhan itu usaha membuat orang lain selamat, itu penting, itu saja. Intinya usaha yang kita lakukan yang membuat orang lain selamat. Selamat itu bukan hanya ke gereja jadi Kristen ya, tadi sudah saya katakan. Selamat itu artinya berubah menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Jangan saudara mendengar fitnah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa sempurna. Itu fitnah terhadap Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata, kamu harus sempurna. Jadi bisa. Dari perkara kecil kita latih untuk sempurna. Bisa. Saya bicara ini bukan
Sudah lulus ya belum, tapi saya tahu bisa. Karena makin hari makin meningkat. Apa yang salah yang kita lakukan kemarin dulu tidak kita lakukan lagi. Kita makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Karena kalau kita tidak melayani Tuhan di bumi, kita tidak akan melayani Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak ceroboh hidup, kita belajar ya, dua hal ini, yang pertama dan kedua. Yang ketiga, melayani Tuhan ya, kita memiliki karakter Kristus. Jadi melayani itu bukan hanya terima tamu di gereja atau organisasi. Bagaimana kita berusaha membuat orang lain diubah sampai sempurna. Makanya kalau saya sebagai penganjur untuk sempurna, saya sendiri harus berjuang untuk sempurna. Wah, enggak gampang. Tetapi ini mengkondisi saya untuk berjuang. Ya, saya tidak mau munafik. Dan itu menguntungkan untuk saya. Berjuang. Dan kalau kita bertumbuh terus, kita bisa memiliki hati Tuhan. Nah, pelayanan kita itu baru benar-benar menyenangkan Tuhan. Jangan sampai ya gereja ini menjadi seperti tempat hiburan gitu. Tempat hiburan. Jadi kalau seminggu sekali datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, dengar khotbah, pulang. Besok lagi begitu. Tidak ada perubahan. Itu gereja jahat, benar-benar jahat. Seperti rumah sakit yang tidak memberi kesembuhan. Dari pihak saya ya, dari pihak kami, kebaktian itu bukan sekedar mau memenuhi kurikulum. Jadi ada khotbah-khotbah yang belum disampaikan nih, ya. Jadi dikhotbahkan. Lalu merasa kalau jemaat ngerti yang dikhotbahkan, ngerti teologi, ngerti doktrin, lalu jemaat berubah. Waduh, dulu saya berpikir begitu. Kita tuh bangga dengan suara kebenaran SK. Tahu nggak hasilnya, saudara? Memang jadi pinter-pinter. Tapi ya pencinta SK di daerah itu saya temui ya ganas-ganas. Kalau ngomong tuh ganas-ganas. Udah merasa paling SK soalnya. Dan SK tidak membuat orang bermoral baik. Jadi kejam, jadi jahat. Ternyata pengetahuan SK yang begitu kita agungkan tidak mengubah manusia secara benar. Dan itu kesalahan saya. Timbullah yang namanya kesombongan rohani. Jadi dulu kalau saya jadi pendeta, saya berpikir bahwa ada yang belum saya khotbahkan. Ada yang belum saya ajarkan. Apa ini? Ini. Tapi itu tidak membuat orang berubah. Jangankan jemaat. Pendeta juga tidak berubah secara benar. Lalu apa yang saya lakukan sekarang? Ketemu Tuhan. Mulai doa, puasa. Nanti kalau puasa 30 hari, tetangga kita yang beragama Muslim, kita ikut puasa, saudara. Saya sudah canangkan semua kita puasa 30 hari. Biasanya kami nggak pakai sahur. Kalau mau pakai sahur juga boleh. Ya, serius, kita mau puasa. Yang tidak kuat ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas saya pasti puasa. Acara-acara keluar kota saya batalkan karena itu hari puasa. Kalau hari Kamis saya ada di sini, berarti doanya di sini. Kalau tidak di sini berarti tempat lain. Tiap hari kita doa, pagi sore kita doa. Pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, itu mengubah hidup. Hari Kamis ini saya ada di sini.
kebenaran Alkitab. Ya, entah apa yang Tuhan mau berikan di hari Kamis ini, saya berdoa dulu. Apakah khotbah, setengah menyembah atau apa? Hadirlah. Tadi saya hampir berbisik ke Pak Robert, kalau orang tahu kekekalan, orang tidak akan fokus yang lain. Kekekalan itu mengerikan. Jadi Bapak Ibu, kualitas hidup saudara itu bukan karena saudara seorang pejabat tinggi, saudara seorang pengusaha yang bisnisnya kelas ratusan juta, miliar, ratusan miliar. Kualitas hidup saudara bukan karena saudara berpendidikan tinggi, ada di lingkungan akademis, perguruan tinggi. Tetapi kualitas hidup saudara itu dari hari ke hari menjaga diri dari perbuatan yang salah. Dari hari ke hari belajar untuk lebih baik lewat pengalaman hidup. Ya. Kalau saudara mau ahli dalam hal ini harus bertemu Tuhan atau bertemu pendeta atau hamba Tuhan yang serius juga mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kualitas hidup saudara ditentukan oleh pelayanan saudara. Saudara pasti akan dipertemukan orang yang saudara bisa memberi pelayanan. Ya, tetangga, saudara, family, saudara bisa mengajak mereka mengenal Tuhan. Kalau tidak dengan kata-kata, dengan perbuatan. Kasih saudara, belas kasihan saudara, membuat orang melihat kemuliaan Tuhan. Orang tidak bisa tidak akan menemukan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Tidak bisa tidak. Dan itu yang namanya menjadi saksi buat Tuhan. Biar kita miskin secara materi, biar kita tidak berpendidikan tinggi, biar kita bukan pejabat tinggi, tapi kita bisa memiliki hidup yang berkualitas. Sebaliknya saya pendeta, saya gembala, saya ketua atau pimpinan sekolah tinggi. Apakah ini membuat saya berkualitas? Tidak. Sama sekali tidak. Yang membuat saya berkualitas, motivasi hidup yang tulus. Mengasihi orang, melakukan semua benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Baru itu berkualitas. Ya. Saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh. Ya. Saudara mau berubah? Ya, bapak-bapak yang umur tua ini loh. Saudara wajahnya kok seperti tidak bereaksi. Hah? Ya tidak semua sih, ada yang bereaksi, ada yang... Jangan ya, kita mau sungguh-sungguh semua. Ya. Bukan mau sombong ya, gereja ini memang bukan gereja orang kaya atau gereja yang hebat. Tapi gereja yang serius membawa kita ke langit baru, bumi baru.